Senin dini hari saat sebagian warga masih terlelap, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus. Ya, erupsi dahsyat ini menewaskan 9 orang dan meluluhlantakkan permukiman. Lalu bagaimana pemerintah menangani bencana yang memicu krisis warga ini? Masyarakat Desa Fululera dan penghuni yang ada di dalam perkampungan Desa Fululera ini segera keluar dari perkampungan menuju tempat evakuasi yang sudah disiapkan. Baru saat ini gunung meletus, gunung meletus. Rumah-rumah warga terbakar hebat akibat aliran lava Gunung Lewotobi laki-laki sampai ke permukiman warga. Gunung Lewotobi laki-laki mengalami erupsi hebat pada Senin dini hari. Warga seketika panik menyelamatkan diri keluar dari rumah. Sebagian warga bahkan terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Sejumlah warga tewas. Sebagian belum teridentifikasi dan sebagian lainnya masih tertimbun reruntuhan. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki juga mengeluarkan abu vulkanik yang semakin membuat jarak pandang terbatas. Letusan gunung berapi pas jam 12 malam. Barusan tadi berlangsung. Kami lari terpontang-panting, ada yang baku tindis karena kondisi jalan tidak bisa baku lihat. Erupsi Lewotobi laki-laki membuat banyak bangunan rusak. Ada pula yang ambruk. Seluruh atap bangunan tertutup abu vulkanik. Warga dan wisatawan dilarang mendekat dengan jarak 7 km. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta waspada akan potensi banjir lahar dingin. Pasca erupsi, operasi tanggap darurat terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Maumere, TNI, polisi dan BPBD Flores Timur mengevakuasi 10 korban. 9 korban dievakuasi dari desa Kelatanlo dan 1 korban dari desa Duli Pali. Menurut BPBD Kabupaten Flores Timur, 9 korban meninggal, sementara 1 orang kritis. Letusan dahsyat ini membuat 1.403 warga harus mengungsi. Mereka ditampung di 2 titik, yakni Desa Bokang dan Desa Konga. Status Gunung Lewotobi laki-laki pun telah ditingkatkan dari level 3 atau siaga ke level 4 atau awas terhitung 3 November 2024 pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Erupsi juga mengakibatkan 4 gedung sekolah rusak. Sekolah yang rusak adalah SD Kelatanlo, SD Wolorona, SMPK Sanctissima Trinitas Hokeng, dan Seminari San Domingo Hokeng yang terletak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Umumnya bangunan sekolah rusak setelah tertimpa material. Ada juga gedung sekolah yang terbakar terkena aliran lava panas. Selain gedung sekolah, sejumlah rumah warga di desa Kelatanlo juga ikut terbakar. Itu banyak rumah yang terbakar, termasuk 1 gedung SMP, gedung sekolah, juga SD juga terbakar karena kena batu pijar. Sedangkan rumah warga juga. Desa Kelatanlo adalah salah satu wilayah terparah. Seluruh korban meninggal langsung dimakamkan. Sedangkan untuk korban luka dievakuasi ke rumah sakit maupun puskesmas terdekat. BPBD juga sudah mendirikan posko pengungsian di Kecamatan Ulang Gitang. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan masa tanggap darurat selama 58 hari. Radius bahaya yang semula 5 km diperpanjang menjadi 7 km. Peti demi peti dibawa oleh sejumlah personel TNI menuju tempat pemakaman. Sebanyak 5 korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dimakamkan dalam 1 liang lahat di Desa Kelatanlo, Kabupaten Flores Timur, Senin sore. Keluarga pun tak kuasa menahan tangis karena kehilangan kerabat untuk selama-lamanya. Lokasi pemakaman persis di samping rumah korban yang telah hancur tertimpa lontaran material erupsi. Kelima korban dimakamkan di zona merah atas dasar permintaan keluarga. Sementara 2 korban tewas lainnya dari Desa Kelatanlo dibawa keluarga ke Kabupaten Sika. Memang kondisinya tidak bisa kita memungkinkan untuk masing-masing. Sehingga ini adalah zona merah, kita penguburan dilakukan zona merah. Sehingga dengan darurat ini kita laksanakan seadanya sesuai keinginan keluarga, permintaan keluarga. Berarti 5 orang ini 1 lahat ya? 1 lahat. Itu terdiri dari orang tua, ada anak-anak? Ada orang tua dan anak.
Mereka satu keluarga. Ada yang 4 orang ini satu keluarga, yang satu tetangga. Ini yang terlibat ini dari Koramil saja atau dari dari Koramil maupun dari Kodim semua. Sehari setelah erupsi, kondisi desa di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki masih diselimuti abu vulkanik. Posko bantuan didirikan, mendistribusikan bantuan makanan ke ribuan pengungsi. Tapi sebagian pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur tidur beralaskan kardus dan minim lampu penerangan. Para pengungsi yang terdiri dari anak-anak, lansia dan ibu hamil membutuhkan bantuan dari pemerintah setempat seperti masker, makanan, dan obat-obatan yang dinilai masih minim. Sementara itu, puluhan warga di 2 desa sekitar Lewotobi laki-laki masih dirawat di rumah sakit. Korban sebagian mengalami luka berat dan luka ringan. Warga terluka akibat reruntuhan bangunan yang hancur terkena material gunung. Dampak erupsi membuat warga kehilangan harta bendanya. Warga di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulang Gitang, mendatangi rumah mereka yang rusak untuk mencari sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan dan dimanfaatkan. Ya, cari barang-barang apa yang masih bisa dipakai, pakaian atau apa. Semuanya sudah habis soalnya, makan apa. Namun sebagian bangunan sudah rata dengan tanah dan hanya menyisakan puing-puing. Bangunan ini misalnya, sebelumnya merupakan asrama, namun kini luluh lantak setelah batu api menerjangnya hingga memicu kebakaran. Pengungsi yang ada supaya segera keluar dari rumah ini atau tinggalkan perkampungan ini menuju tempat evakuasi. Sempat mereda usai letusan dahsyat Senin lalu, pada hari Kamis Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Bahkan tinggi kolom abu mencapai 8.000 meter di atas puncak kawah. Sejak pukul 6 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah teramati 9 kali letusan. Tim SAR pun segera mengevakuasi warga yang nekat mendatangi rumahnya saat erupsi terjadi. Aparat desa Pululera, Kecamatan Ulung Gitan, menggunakan pengeras suara meminta warga keluar rumah dan kembali ke pos pengungsian. Seluruh masyarakat desa Pululera dan pengungsi yang ada di dalam perkampungan desa Pululera ini segera keluar dari perkampungan menuju tempat evakuasi yang sudah disiapkan. Demi keselamatan, maka seluruh warga desa Pululera yang masih berada di dalam rumah atau di perkampungan ini segera keluar dari perkampungan ini menuju tempat evakuasi. Pihak PVMBG mengimbau kepada masyarakat dan wisatawan untuk tidak beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar dingin pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Menko PMK Pratikno menetapkan status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Pemerintah juga telah bergerak cepat untuk mengevakuasi warga dan menyiapkan fasilitas pengungsian. Pemerintah juga terus berupaya mengaktifkan jalur-jalur untuk mendistribusikan bantuan logistik karena 4 bandara masih ditutup dan akses menuju lokasi pengungsian harus melalui jalan laut dan darat. Sehingga kita bisa memberikan respon lebih cepat, terutama BNPB akan bisa dan juga KL lain bisa mengeluarkan anggaran-anggaran emergensi untuk merespon ini. Jadi oleh karena itu seluruh jajaran kita kerahkan semuanya untuk membantu masyarakat. Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menemui warga terdampak erupsi di Desa Bokang, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur. BNPB juga membawa bantuan bagi warga korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bantuan yang dibawa BNPB berupa makanan siap saji, kebutuhan untuk tidur seperti matras, dan juga penerangan bagi warga di tempat pengungsian. Untuk kebutuhan pasca bencana seperti rumah yang hancur dan rusak, serta sarana pendidikan yang juga rusak akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, pemerintah akan menggantinya dan akan dibangun melalui dana penghunian. Untuk memastikan langkah-langkah penanganan tanggap darurat ini berjalan dengan baik. Dan memang betul ya sudah berjalan dengan baik, tetapi tentu saja masih kekurangan kelemahan karena masih baru awal ya 1-2 hari ini. Tentu saja terkait logistik, makanya kami datang ke sini juga membawa kebutuhan dasar logistik macam-macam.
jelas pemakanan ya, ada makanan siap saji, sembako, selimut, kemudian matras, ya, ada juga genset. Kemudian kita melihat bayi, bahkan dewasa, dan yang lain-lain nanti berdasarkan hasil asesmen di lapangan. Tercatat 3.588 warga mengungsi di 6 titik lokasi pengungsian. 2.472 warga mengungsi di Kabupaten Flores Timur menempati posko pengungsian Desa Bokang, Desa Konga, Desa Lewolaga, Kecamatan Titihana, Kabupaten Flores Timur. Sedangkan 3 posko lainnya berada di Desa Hikong, Desa Timutawa, dan Desa Keringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Saat ini pemerintah sudah menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dan membangun dapur umum. Melalui BNPB, pemerintah akan merencanakan relokasi rumah warga dalam radius 7 km, namun hal ini masih dilakukan dialog dengan warga. Pemerintah akan berencana menyediakan biaya masa tunggu sebesar 500.000 per bulan per kepala keluarga. Yonda Gomez melaporkan untuk Siaga. Memasuki hari kelima pasca letusan dahsyat, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih terus erupsi. Ya, warga pun masih merasa takut dan trauma. Ribuan warga masih mengungsi di pos pengungsian Kecamatan Titihana, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur Jumat siang. Mereka memilih mengikuti arahan petugas untuk bertahan di posko. Apalagi hingga kini Gunung Lewotobi laki-laki masih terus mengalami erupsi. Hingga saat ini Gunung Lewotobi laki-laki terus erupsi pasca erupsi dahsyat yang merusak rumah warga dan menimbulkan korban jiwa. Jumat siang kembali terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu yang teramati sekitar 2.500 meter di atas puncak gunung. Sejumlah pengungsi mengaku masih merasa trauma meski sudah berada di lokasi pengungsian. Masih trauma kakak ya? Untuk membantu pengungsi, Tagana Kabupaten Lembata membuka dapur umum di posko pengungsian Desa Lewolaga, Kecamatan Titihana, Kabupaten Flores Timur. Dapur umum didirikan di pelataran SMA Negeri 1 Titihana untuk memenuhi kebutuhan makan 3 kali sehari para pengungsi. Sejumlah relawan juga turut berkontribusi, mulai dari personil TNI, warga setempat, dan ratusan siswa-siswi SMA Negeri 1 Wulang Gitang. John Gomez melaporkan dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.